Di tengah gumparan tren modal, di mana identitas mudah dibentuk dan dibongkar, masih relevankah kita bicara tentang tari tradisional? Apakah ini cuma sekadar warisan nenek moyang? Video ini bukan sekadar estetika, tapi tentang pencarian identitas sejati di era digital. Kita akan bedah bagaimana seni tari ini dapat menjadi nilai yang fundamental terkoneksi dengan ideologi dasar bangsa, yakni Pancasila. Dalam kajian ilmu sosial dan humaniora, tari tradisional merupakan bentuk budaya yang sangat kaya. Setiap gerakan, gerak tangan, hingga pola lantainya memuat filosofi, dinamika sosial, dan jejak sejarah penting dari daerah aslinya. Tari bukan hanya sesuatu yang dilestarikan begitu saja. Ia adalah praktik budaya yang terus hidup dan perlu diperbarui. Kita juga perlu membahas dan menafsirkan ulang narasi-narasi di dalamnya agar tetap sesuai dengan isu-isu masa kini, seperti gender, lingkungan, atau politik identitas. Saat kita terlibat secara langsung, kita tidak hanya mempelajari gerakan, kita juga memasuki ruang dialog lintas bidang, memahami kearifan lokal sebagai dasar pembangunan berkelanjutan, dan mencari cara menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam bidang ilmu yang kita tekuni. Mari kita lihat implementasi Pancasila melalui lensa tari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Banyak tarian adalah medium meditatif atau bagian dari ritual otentik. Ini adalah pengakuan bahwa nilai transendental adalah fondasi budaya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana proses pelatihan bisa membuat seseorang menjadi lebih disiplin, beretika, dan memiliki rasa penghormatan pada koreografer dan sesama penari. Ini adalah sebuah konsep filosofis dari masyarakat yang beradab, di mana keadilan itu dimulai dari penguasaan diri dan kerja keras. 3. Persatuan Indonesia. Tari adalah tempat yang bisa memunculkan inklusif ketika berbagai etnis menari bersama, atau bahkan ketika kita mengadaptasi tarian dari daerah lain, kita sedang menunjukkan rasa Bhinneka Tunggal Ika secara fisik dan emosional, yang merupakan sikap gotong royong yang estetik. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Di balik setiap pertunjukan ada hierarki, kesepakatan, dan perumusan bersama atau musyawarah koreografi. Kisah dalam tari sering mengangkat kebijaksanaan dalam kepemimpinan dan mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati adalah otoritas moral. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika tari tradisional diajarkan secara gratis di komunitas atau digunakan sebagai sarana ekonomi kreatif yang merata, ia menjadi alat untuk pemerataan akses terhadap budaya dan ekonomi. Seni untuk semua. Lalu, bagaimana sih cara membuat tari tradisional yang viral tanpa menghilangkan esensinya? Dan disinilah peran kita sebagai mahasiswa. Salah satunya itu, kamu bisa menjadi jurnalis budaya loh, mendokumentasikan karya-karya yang terlupakan. Kamu juga bisa menjadi konten kreator dengan mengemas filosofis tari dalam konten yang menarik. Atau kamu bisa menjadi inovator yang membuat sebuah aplikasi digital yang dapat mengajarkan inti dasar dari sebuah tarian tradisional. Mempelajari tari bukan berarti kita kuno. Justru itu adalah skill yang sangat powerful untuk membedakan diri di kancah global. Pancasila itu keren, kita hanya perlu menunjukkannya dengan cara yang keren juga. Tari tradisional adalah aset intelektual dan identitas moral kita. Ia membuktikan bahwa Pancasila bukan sekedar jargon, melainkan filosofi hidup yang dinamis, bisa diterjemahkan dalam setiap gerak seni. Nah, jadi tunggu apa lagi? Ambil peranmu, pelajari, inovasikan, dan sebarkan. Karena tari tradisional adalah identitas kita dan ideologi yang abadi.